Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mustami'in, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dalam surah At-Tin digambarkan dalam sebagus-bagus bentuk. Artinya apa? Artinya sebagus-bagus bentuk untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala menciptakan binatang, namun ia bukan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala menciptakan pula tumbuh-tumbuhan, namun ia juga bukan menjadi pemimpin di muka bumi. Tapi Allah menciptakan kita manusia untuk jadi pemimpin mengelola segenap semesta. Saudaraku sekalian, maka karena kita adalah seorang pemimpin, Allah Ta'ala menambahkan hasrat, atau dalam bahasa Arab disebut dengan nafsu. Hawa nafsu lebih tepatnya. Hawa merupakan sebuah keinginan di mana nafsu merupakan jiwa, maka hawa akan terus memberikan keinginan, akan terus menarik nafsu yang merupakan jiwa untuk mengkoordinir anggota kita melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh si hawa. Maka saudaraku sekalian, sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa hawa memiliki kepentingan, bahwa hawa memiliki keinginan, maka itu dinamakan dengan interest, yaitu kemauan. Maka interest ataupun kemauan daripada hawa ini terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan ghadabiyah, dan yang kedua disebut dengan syahwatiyah. Mustami'in, mustami'at yang Allah muliakan. Hawa nafsu ghadabiyah, hawa nafsu syahwatiyah. Keduanya saling berbeda, tetapi melalui cara memperolehnya, keduanya kerap sekali hampir sama. Yang pertama adalah ghadabiyah. Ghadabiyah adalah ketika seseorang memiliki kepentingan dan keinginan yang berupa ego. Ghadabiyah sama dengan ego, serupa dengan ego. Ketika dia ingin menjadi anggota DPR, ketika dia ingin menjadi penceramah yang kondang, ketika ia ingin mendapat peringkat pertama di kuliahnya, maka itu semua dilandasi oleh ghadabiyah. Akan tetapi, ghadabiyah yang tadinya berkepentingan di sisi ego, mementingkan kepuasan hawa nafsu sendiri, tapi ia tak akan selamanya berada di jalan keburukan. Tak melulu ia akan menyeret kita ke dalam neraka, karena semuanya tergantung bagaimana pribadi kita menyikapinya. Jika ketika ghadabiyah timbul dalam hati, ketika ada khatirun khatirani khawatir, yaitu sebuah lintasan yang ada dalam kepala kita, teringat saya hendak menjadi orang kaya. Kemudian hati kita tahu bahwa memperoleh kekayaan dengan cara yang biadab, menyakiti orang lain, melakukan riba adalah sebuah kesalahan. Sehingga ia mengkoordinasi keinginan kita yang tadinya hendak menjadi orang kaya, menjadi kaya dari jalan yang dibenarkan Allah. Berdagang ala Rasulullah, berdagang dengan halal. Menjadi seorang guru ala Rasulullah, menjadi guru yang ikhlas. Menerima berapapun gaji yang diberikan, selama gaji itu layak baginya. Maka seperti itulah lama-kelamaan ia menjadi orang kaya. Dan nafsu ghadabiyah yang tadi berdasarkan dengan niat yang baik, tujuan yang baik pula, akan berubah menjadi sebuah himmah, yaitu sebuah cita-cita yang kuat yang dibenarkan oleh Islam. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air. Kemudian yang kedua adalah nafsu syahwatiyah. Apa itu syahwatiyah? Syahwatiyah agak sedikit berbeda dengan ghadabiyah yang tadi. Kalau tadi ghadabiyah yaitu berupa ego, kepentingan diri kita sendiri, sedangkan syahwatiyah dia bersifat kenikmatan. Syahwat sama dengan nikmat. Syahwat sama dengan menginginkan apapun yang memuaskan diri sendiri. Itu namanya syahwat. Maka ketika seseorang, saya ingin makan banyak, saya harus punya istri yang cantik, saya harus bisa menyenangkan anak-anak saya, itu namanya adalah syahwatiyah. Karena dia merasa nikmat ketika melakukan suatu perbuatan. Maka teman-temanku sekalian, ketika seseorang syahwatiyahnya mulai melambung, ia serasa ingin menikah lagi, ia serasa ingin makan banyak-banyak, terlebih ketika berbuka puasa. Maka ketika itu nafsu syahwatiyah bermain, dan hati kita lah tugasnya juga untuk mengkoordinasi letak syahwatiyah, kemana arahnya, bagaimana memperolehnya. Maka ketika syahwatiyah yang tadi telah mampu dibawahi oleh hati dan dengan akal yang sehat, akal dan hati kita mampu mengontrol ia, maka syahwatiyah perlahan bermetamorfosa, beralih menjadi azimah, atau yang kita sebut dengan keinginan yang mulia.
Mustami'in, mustami'at yang dimuliakan Allah. Karena itulah saudaraku sekalian, lebih dulu Allah Ta'ala melalui perantaranya Nabi Muhammad SAW berfirman, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan nafsu, an ta'dilu, yang hanya akan menyesatkan kalian dari jalan kebenaran. Akhirul kalam, aqulu lakum jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.